Percobaan Geiger, Marsden, dan Rutherford. Sejarah percobaan Rutherford Geiger Marsden. Yang pertama, percobaan ini dilakukan oleh Rutherford dengan muridnya Hans Geiger dan Ernest Marsden. Yang kedua, tujuan percobaan untuk membuktikan kebenaran dari teori atom Thomson yang berbunyi bahwa atom merupakan bola pecah bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron. Yang ketiga, waktu percobaan. Pada tahun 1909, Hans Geiger dan Ernest Marsden dengan petunjuk Rutherford melakukan eksperimen di Laboratorium Fisika Universitas Manchester. Gambaran singkat mengenai percobaan sinar alfa Rutherford. Rutherford meneliti atom yang tidak bisa dilihat di bawah mikroskop dengan merancang penelitian khusus untuk menyelidiki struktur atom. Dia menggunakan model percobaan yang baru saja ditemukan pada waktu itu, yaitu percobaan sinar alfa. Rutherford menembakkan partikel sinar alfa yang setara dengan atom helium ke sebuah lempengan emas yang tipis. Dan di sekeliling lempengan itu ada layar fluorescence untuk menangkap elektron yang terlontar. Pada gambar tersebut merupakan gambaran percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford dan juga kedua muridnya yang bernama Geiger dan Marsden. Bagian ini merupakan tempat penembakan sinar alfa, dan kemudian di sini ada lempeng emas yang sangat tipis, dan di mana lempeng emas ini digunakan untuk memungkinkan pengamatan dispersi partikel alfa yang dapat memberikan informasi tentang struktur atom. Lalu hasil penembakannya akan diproyeksikan dalam kotak ini. Ini bentuknya diperbesar, di mana dalam kotak ini terlihat ada inti atom. Ini inti atom, dan di mana inti atom ini terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian yang mengelilingi inti atom ini adalah elektron. Letaknya sesuai dengan tingkatan energi yang dimilikinya. Sepengetahuan Rutherford pada masa itu, inti atom terdiri dari muatan positif, dan ia juga memperkirakan keberadaan partikel netral dalam inti atom, namun belum bisa membuktikannya. Langsung saja, saya akan menunjukkan bagaimana Rutherford menembakkan sinar alfa ke lempengan logamnya. Seperti ini. Kita checklist untuk tunjukkan jejak supaya terlihat jelas arah dari partikel alfanya. Di sini kita bisa melihat sinar-sinar yang berwarna ungu ini merupakan sinar alfa. Jadi teman-teman, terlihat bahwa sinar-sinar alfa dari hasil penembakan ini ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan juga ada yang dipantulkan tepat ke belakang. Inilah hasil percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa sinar-sinar alfa yang diteruskan menunjukkan bahwa di dalam atom terdapat ruang-ruang yang kosong dan membantah teori-teori atom sebelumnya yang menyatakan bahwa atom seperti bola pecah. Dan sinar alfa yang dibelokkan atau dipantulkan menunjukkan bahwa sinar alfa mengenai atau menumbuk sesuatu yang disebut juga inti atom. Jadi sinar alfanya ini menumbuk inti atomnya, sehingga ada pembelokan dan juga pemantulan. Karena inti atom ini bermuatan positif, dan juga sinar alfa memiliki muatan positif juga, maka terjadilah interaksi saling tolak-menolak di antara keduanya. Nah, makanya terjadi pembelokan ini. Jika sinar alfa yang terpantul lurus ke belakang, artinya sinar alfa itu tepat menumbuk di tengah-tengah inti atom tersebut. Jika inti atomnya diperbesar seperti ini, kita perbesar inti atomnya. Ini adalah inti atom. Partikel yang berwarna merah ini adalah protonnya,
Dan kemudian yang abu-abu ini adalah neutron. Untuk partikel yang datang ini adalah sinar alfa. Pada waktu itu, Ernest Rutherford memperkirakan adanya partikel netral di dalam inti atom. Namun belum bisa ia untuk membuktikannya. Yang ia tahu dalam inti atom tersebut bermuatan positif. Bisa dilihat sinar alfa yang bermuatan positif bertemu dengan inti atom yang bermuatan positif, maka akan saling terjadi interaksi tolak-menolak seperti ini. Jika kita bisa mengurangi jumlah protonnya di sini, kita kurangi menjadi sedikit, sehingga di sini terlihat interaksinya tidak begitu jelas. Nah, sedangkan untuk kita banyakin protonnya, kita bisa melihat dengan jelas interaksinya saling tolak-menolak. Sehingga percobaan ini mematahkan teori dari atom Thomson dengan menunjukkan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong yang kecil, padat, dan bermuatan positif. Adapun salah satu kelemahan dari teori atom Rutherford ini adalah tidak dapat menjelaskan stabilitas atomnya. Khususnya, mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom, yang kenyataannya elektron tetap stabil di lintasannya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana percobaan yang telah dilakukan oleh Rutherford terhadap penembakan sinar alfa dengan lempeng emas, Rutherford pun menyimpulkan yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Yang ketiga, sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan yang kosong, sehingga massa atom terpusat pada inti atom. Yang keempat, jumlah muatan positif dan muatan negatif adalah sama, sehingga atom bersifat netral.